dahsyat, hebat, ajaib. Amin, puji nama Tuhan. Praise the Lord. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana gaya hidup kita sebagai anak Allah akan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya, di mana di dalamnya penting karisma dan juga karakter dalam hidup kita. Hari ini saya ingin menyampaikan pentingnya gaya hidup yang harus diselaraskan, ya, dengan baik-baik. Pentingnya gaya hidup yang harus diselaraskan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, yang saya sebut ini sebagai integritas anak Allah. Ya, jadi ada integritas sebagai anak Allah, gaya hidup yang diselaraskan dengan firman, dengan kebenaran itu sendiri. Nah, kegagalan banyak orang Kristen adalah karena masalah integritas. Bukan hanya karisma saja, karakter kita, tapi juga gaya hidup kita diselaraskan supaya kita menjadi anak Allah, dan jadi anak Allah yang punya integritas. 1 Korintus 4 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami, yaitu saudara dan saya, menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat, dan bagi manusia. Firman Tuhan bilang bahwa saudara dan saya hari ini yang punya sebutan sebagai anak Allah, atau orang Kristen, atau orang percaya, firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa saudara dan saya menjadi tontonan, ditonton oleh banyak orang, ditonton oleh dunia, ditonton juga oleh malaikat. Untuk apa kita ditonton? Cuma ada dua hal. Kalau kita ditonton berarti yang pertama, kita mau dijadikan teladan, dijadikan berkat untuk banyak orang. Yang kedua, kalau kita ditonton, kita akan dijadikan bahan tertawa, lelucon, atau kritik. Hari ini integritas kita sebagai anak Tuhan dipertontonkan supaya dunia, supaya malaikat meneladani apa yang kita lakukan, atau kita punya kritikan yang pedas. Kehidupan kita ditonton, jadi tontonan bagi siapa? Bagi dunia, bagi malaikat, dan bagi manusia. Maka itu penting sekali integritas dalam hidup kita. Dijadikan contoh, dijadikan teladan, tetapi juga bisa dijadikan lelucon, dijadikan suatu penghinaan. Penghinaan bukan penghinaan kita, pasti ujung-ujungnya adalah Yesus. Karena kekristenan ujungnya Yesus. Nama Yesuslah jadi porak-porandakan, yang dihancurkan, yang dihina, yang difitnah oleh karena kita menghasilkan tontonan-tontonan yang tidak bermutu. Anda hidup benar 100 kali, ujiannya maaf nggak ada. Anda salah 1 kali, kritikannya sampai 100 kali. Maka itu hari ini hati-hati sekali. Ketemu sama satu orang, dia bilang, nggak apa-apa, saya tidak mengampuni, saya masuk neraka nggak ada masalah. Yang satu, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Neraka pun saya senang masuk neraka, saya tidak akan mengampuni dia. Saya pernah ketemu sama orang ini. Terus dilihat, siapa? Orang Kristen. Bapak emaknya maaf, majelis gereja. Anaknya lebih milih masuk neraka daripada mengampuni orang. Bagaimana orang mau masuk Kristen? Ditonton semua. Ini menjadi hantaman buat kita. Maka itu integritas kita penting sekali. Di dalam dunia ini cuma ada 2 pilihan, saudara. Kalau enggak Tuhan, ya iblis. Udah enggak ada lagi. Kalau enggak kiri, saya kanan. Kalau enggak saya hitam, saya putih. Tidak ada lagi istilahnya pilihan yang di tengah, atau nggak ada. Kalau saya benar, ya saya salah. Kalau saya nggak maju, ya saya mundur. Pilihannya cuma satu. Kalau tidak menjadi anak Allah, maaf, saudara dan saya pasti menjadi anak iblis. Maaf, untuk menjadi anak iblis tidak perlu deklarasi. Anak Allah perlu deklarasi, karena kita disebut anak Allah. Tapi untuk menjadi anak iblis, maaf, melenceng saja dari kehidupan anak Allah, meleset saja dari target hidup anak Allah, langsung otomatis menjadi anak iblis. Lihat dulu yuk, di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Berarti, saudara, maaf, ada 2 bapak. Yang pertama, firman Tuhan bilang, adalah Bapa Surgawi, yang menghasilkan anak Allah tentunya. Yang kedua, kalau ada anak-anak iblis, berarti ada bapaknya juga. Bapak iblis namanya. Setan, kuasa gelap, punya anak juga. Jadi dua-duanya, maaf nih, Tuhan sama iblis punya anak. Kita disebut sebagai anak Allah karena kita
kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang menyangkali itu semua maaf, notabene dia menjadi anak iblis pasti. Di luar Yesus maaf, tidak ada lagi selain iblis. Kalau nggak Tuhan, kalau nggak Allah ya iblis. Udah nggak ada lagi yang lain. Saudara bilang, Bapak ini ilmu putih, Pak, omong kosong ilmu putih. Tetap aja, kalau nggak Tuhan iblis. Apapun yang kali ini yang kita lakukan, kalau bukan Tuhan, ya pasti kita melakukan sesuatu hal dari si iblis pasti. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Yang pertama tandanya, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. Jadi orang yang tidak berbuat kebenaran, firman Tuhan bilang, tidak berasal dari Allah. Anak Allah asalnya dari Allah. Berarti dia berbuat kebenaran. Dia mempertahankan kebenaran yang akan memerdekakan dia sebagai orang-orang percaya. Yaitu yang saya beri nama adalah integritas sebagai anak Allah. Kita punya kebenaran yang memerdekakan kita sebagai anak-anak Allah. Orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal daripada Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ada dua hal. Anak iblis sama anak Allah. Anak Allah adalah orang yang berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada akar pahit, tidak ada hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya dia. Dia hidupnya hanya lurus total. Yang kedua, anak iblis. Siapa itu? Yang maaf berbuat ketidakbenaran, berbuat kedustaan, berbuat kebohongan, berbuat dosa, yang tidak mengasihi saudaranya. Dengan kata lain, orang-orang yang membenci saudaranya, orang-orang yang dendam, orang-orang yang sakit hati, akar pahit, dan lain-lain semuanya, maaf, harus dicoret. KTP-nya jangan jadi Kristen. Kenapa? Maaf, karena orang Kristen identiknya dengan Yesus. Kalau Tuhan berbicaranya tentang kebenaran, mempertahankan kebenaran, iblis berbicara tentang apa? Kedustaan, tentang dosa. Kalau kita anak Tuhan, mengasihi saudara. Saudaranya salah, saya ampun. Saudaranya ada yang ngedrop total semuanya, kita bantu. Ini anak Allah. Anak iblis maaf, penuh dengan dendam, sakit hati, akar pahit, gak bisa mengampuni. Maka itu, hari ini kalau kita tidak bisa mengampuni, maaf, pertanyakan lagi, saya anak siapa? Kalau anak Tuhan, seberapapun berat, bisa mengampuni. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan ada dalam hidup kita. Tetapi kalau anak iblis maaf, tidak mungkin bisa mengampuni. Sampai kapanpun juga. Hati-hati. Inilah integritas kita. Apa itu integritas, Pak? Berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, yang dimasukkan dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai yang berasal daripada nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Betul sekali ya. Tapi bagi orang percaya, integritas adalah barometer kehidupan. Yang namanya barometer adalah satu alat untuk mengukur kualitas dan juga kuantitas. Barometer kehidupan adalah sesuatu yang diukur dengan kapasitasnya, dengan kualitasnya tentang kehidupan kita. Jadi integritas adalah barometer kehidupan orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran yang memberikan kemerdekaan, yang hidup di dalam kebenaran. Ini penting sekali. Ada dua integritas. Integritas anak Allah sama satu lagi integritas anak iblis. Kadang-kadang maaf, kita tidak tahu. Yohanes 8 ayat ke-32. Dengan firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran itu. Integritas itu. Dan kebenaran itu, yaitu integritas itu, akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang kita terima ada suatu integritas dalam hidupnya kita. Dan integritas itu yang akan memerdekakan kita, yang akan membuat hidup kita hidup lebih baik, lebih hebat lagi di dalam Tuhan. Integritas adalah suatu kebenaran itu sendiri. Penting hari ini integritas sebagai orang percaya. Ada satu hal yang unik, saudara. Yohanes 18 ayat yang ke-38. Ada satu pertanyaan yang Tuhan tidak pernah jawab. Sebelumnya terjadilah perdebatan antara Pontius Pilatus dengan Yesus. Yohanes 18 ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, dia ngomong sama Yesus, "Sus, apakah kebenaran itu?" Jadi gini, terjadi perdebatan yang luar
luar biasa dan akhirnya sampailah di dalam suatu pertanyaan. Pilatus tanya, kalau gitu, apakah kebenaran itu? Maaf, ngomong tentang kebenaran, ngomong tentang integritas sama orang yang tidak berintegritas. No, ini tidak pernah ada jawaban ini. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tapi Yesus nggak jawab. Maaf, integritas ada suatu kehidupan, bukan cuma tulisan atau kata-kata saja. Jalani integritas itu. Maka itu pada waktu ditanya, apakah kebenaran itu? Nggak pusing, percuma ngomong tentang kebenaran sama orang yang tidak tahu tentang kebenaran itu. Orang ini maaf, cuma mau berdebat. Di mana dikatakan Yesus pernah bilang bahwa dirinya Tuhan dan sembahlah aku? Di mana? Nggak perlu dijawab itu. Percuma. Saya tunjukin ayatnya pun belum tentu dia percaya. Ada kalanya hari ini, maaf, kita harus diam. Percuma. Kenapa? Karena kebenaran, integritas harus dilakukan. Hidup di dalam integritas adalah hidup di dalam ya atau tidak. Tidak ada lagi yang lain. Yang disesuaikan dengan kebenaran firman. Yohanes 8 ayat ke-44. Iblislah yang akan menjadi bapakmu. Untuk menjadi anak Allah punya formula. Formulanya apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Dan hiduplah di dalam kebenaran yang tidak lain tidak bukan adalah integritas itu sebagai orang percaya. Kalau apa yang dilakukan sama iblis apapun juga di luar Tuhan, lakukan itu, otomatis saudara dan saya pasti jadi anak iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam integritas. Integritasnya nggak ada. Hidup dalam apa? Hidup dalam uang dan kekuasaan. Kalau ada jemaah yang kaya, pun disambutnya luar biasa kalau perlu pakai karpet merah. Tapi kalau ada jemaat maaf yang miskin, dilihat aja begini-begini. Kemarin saya ke Indomaret, ada orang rambutnya mungkin 1 tahun tidak dicuci, baju compang camping semuanya, maaf, dia mengenakan celana, maaf, yang udah robek-robek, dan maaf, sampai kelihatan juga kemaluan dia. Saudara tahu tidak? Saat dia datang ke Indomaret, ada orang yang mau belanja, langsung kabur. Orang yang belum selesai belanja, dia menyingkir, dia kabur lagi. Terus ada orang yang saat itu, ini orang saya nggak tahu mau beli apa, dideketin, langsung dijauhi. Tapi maaf, dia nggak merampok, dia nggak nyolong, dia nggak maling, dia punya uang, dia mau beli sesuatu, tapi ditolak. Tapi kalau orang kaya, kalau bisa, Pak, nomor handphonenya berapa, Pak? Nawarin asuransi. Berdekat semuanya. Kalau orang ada integritas, apapun juga sama semuanya. Kalau nggak punya integritas, maaf, dia pilih-pilih. Kebenaran pun dia pilih-pilih. Tolong orang benar-benar dengan kasih. Saya tolong dia dulu, nanti dia bisa tolong saya. Oh tidak. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Itu jadi anak iblis. Mudah loh, dusta. Berbuatlah dosa dengan dusta. Menyangkali kebenaran itu, langsung di-approve sama si iblis. Hati-hati hari ini. Ada 2, anak Allah, anak iblis. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa kita di surga, pasti kita menjadi anak iblis. Melakukan kehendak Bapa di surga menjadi anak Allah. Matius 5 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu ditambah-tambahi atau mungkin dikurangi pun berasal dari si jahat, berasal dari roh gelap. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan berdusta, jangan berbohong. Anak iblis sama anak Allah, bedanya di mana, Pak? Yang anak Allah melakukan kebenaran, yang anak iblis melakukan apa? Pendustaan demi pendustaan. Bohong itu tidak pernah ada pelajarannya, tapi bisa diajarkan. Tapi maaf, anak saya aja tidak pernah saya ajarin berbohong, tapi dia bisa berbohong. Kenapa? Karena maaf, dia belajar dari apa? Dari perilaku. Perilaku siapa? Perilaku orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena pada waktu kita bergaul dengan orang apapun juga, kita akan menjadi seperti komunitas kita bergaul. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang benar, kita akan menjadi orang yang benar. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan
dosa, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan yang sama, yaitu dengan dosanya, dengan kebodohan-kebodohannya. Maka itu hari ini engkau harus tahu berkomunikasi di mana. Anda boleh punya teman apapun juga. Yesus berteman sama pelacur. Tapi maaf, Yesus tidak bergaul dengan pelacur. Yesus berkomunitas dengan 12 orang rasul. Sama pemungut cukai dia berteman, sama orang Farisi dia berteman, sama orang Saduki dia berteman, sama ahli-ahli Taurat dia berteman, tapi tidak bergaul. Kenapa? Karena pergaulan kita akan merusak kehidupan kita, akan mempengaruhi. Kalau mau bergaul, bergaulnya harus yang benar. Anda bergaul dengan pendeta, jadi pendeta. Tapi kalau Anda bergaul dengan pendekar, jadi pendekar. Roma 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan memperhitungkan hal itu seluruhnya yang dilakukan sama Abraham, yaitu integritas dalam hidupnya dia, yang dia tetap pertahankan sebagai suatu kebenaran, di mana harus diselaraskan dengan firman. Sebab apa yang dikatakan oleh nas kitab suci. Jadi gini, kebenaran yang dilakukan oleh Abraham, integritas yang dilakukan sama Abraham, itu sesuai selaras dengan firman. Integritas kehidupan kita sebagai anak-anak Allah harus selaras, harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nggak sesuai, bagaimana? Maaf, itu bukan integritas sebagai anak Allah. Fokus Anda, compare-nya Anda, ukurannya Anda adalah firman. Di luar daripada firman, sesat semua. Siapapun juga yang melakukan di luar firman, pekerjaan, usaha, atau apapun juga yang dilakukan di luar firman, sesat meskipun bernuansa rohani. Karisma di luar Tuhan, tidak selaras dengan Tuhan, sesat. Karakter tidak selaras, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesat. Tata ibadah, tata kehidupan, tata pelayanan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesat. Mau dilakukan sama siapapun juga, pendeta fenomenal siapapun juga, sesat. Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga. Wah, ini kalau di dalam kalangan karismatik atau KKR ini udah dipuji luar biasa ini. Dahsyat ini. Dulu saya main tiup-tiup. Wah, lebat, das. Semuanya tidak ada di firman. Maaf, yang tidak ada di firman sesat. Selama yang muncul nama Andre Christian, bukan Yesus, sesat. Gereja Tuhan, kalau bukan nama Tuhannya, tapi nama gerejanya yang besar, nama si pendeta yang besar, sesat mas. Termasuk KKR juga. Pendeta Andre Christian. Siapa Andre Christian? Harus siapa? Yesus dahsyat ajaib. Pendetanya itu siapa? Tidak ada pendeta, tapi Tuhan yang dahsyat itu akan hadir. Ya harus ada tampilkan itu siapa? Yesusnya, bukan sayanya. Selama maaf, masih menampilkan sayanya, sesat. Saya berubah, saudara. Nggak mudah loh. Maka itu saya kadang-kadang kalau lagi ada pengurapan tuh, rasanya tuh udah mau gitu, dalam dirinya udah ada pengurapan gitu loh. Tapi Yesus nggak lakuin itu. Saya dapat pengurapan dahsyat dari Ian Coulter, Australia. Saat
saat itu lewat KKR yang besar sekali, saya dapat pengurapan itu yang pernah bangkitin orang mati, 3 atau 6 orang mati. 2014 bisa saya bangkitin orang mati. Tapi satu, dengan inner power, dengan anointingnya saya, ternyata satu, Yesus gak lakuin itu. Gak boleh sama Yesus. Saya buang jauh-jauh itu semua. Yuk hari ini di luar Tuhan. Nah, Yesus melakukan karena perintah dari Bapaknya. Kita yang melakukan bukan dapat perintah dari Bapa kita, dari Yesus, sesat. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu. Dari awal Yesus hidup, 3,5 tahun pelayanan dia melakukan semuanya. Baik itu mujizat, mengasihi, kesembuhan. Aku melakukan segala sesuatu seperti, sama, mirip, dapat informasi yang diperintahkan dari Bapa. Yang Yesus lakukan semuanya dikonfirm, diselaraskan dengan Bapa di surga. Kita ini anak Allah atau anak siapa? Kalau kita anak Allah, kita berarti harus dengar apa yang diperintahkan, apa yang disuruh sama Allah. Kalau enggak bagaimana Pak? Kalau enggak maaf, anak iblis pasti. Kenapa? Karena kehendak kita sudah dikuasai sama si jahat, firman Tuhan kita. Kehendak pribadi kita itu sudah dikuasai sama si jahat. Maka itu maaf, Anda harus confirm dengan Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, yaitu perintahnya Yesus dan melakukannya, yaitu firman Allah, dialah yang akan mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku yang dikasihi oleh Bapaknya, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Firman Tuhan bilang, barang siapa memegang perintahku yang ada di dalam firman, selaras dengan firman, aku akan melakukannya. Berarti maaf, yang kita lakukan nih harus selaras dengan firman. Firman bilang boleh lakukan, Anda lakukan. Itu integritas kita. Maaf, compare-nya bukan kata si pendeta, tapi compare-nya adalah kata firman. Semua kata firman, semua kata firman. Dan firman tidak boleh diputar balikan. Untuk apa? Kepentingan gereja, kepentingan si pendeta, atau kepentingan jemaat Tuhan. Semuanya berbalik lagi kepada firman. Tidak ada lagi yang lain. Di luar firman Pak, maaf, sesat. Apapun juga di luar firman sesat. Saya sampai hari ini nggak tahu bagaimana cara baptis ngambang. Kata maaf, kalau tidak dibaptis ngambang, saudara tidak masuk surga. Padahal urusan surga, maaf nih, urusan Tuhan ini. Urusan percaya kita dengan Tuhan, urusan iman kita, bukan urusan baptisan dan cara baptis. Di firman tidak pernah ada baptisan ngambang. Omong kosong semua. Apalagi baptis telanjang, nggak ada di firman. Sesuai firman nggak? Nggak sesuai dengan firman. Saya sampai detik hari ini, saya tidak bangga dibilang kamu seperti Elia. Nggak bangga saya. Kamu seperti Elisa, nggak bangga. Pernah saya dapat tongkat Musa. Besok Andre, kamu dapat tongkat Musa, komando. Saya ambil tongkatnya. Saya juga nggak tahu tongkatnya apa. Juga saya ambil aja, senang pendeta. Ya, kamu dapat semuanya. Saya lihat kosong, nggak ada tongkat itu, goblok aja, gila. Kamu dapat tongkat Musa. Saya ambil juga, selesai ibadah, saya doa, saya balik ke tongkat. Gak perlu saya tongkat Musa. Saya perlu Yesus dalam hidup saya. Pernah lagi dapat jubah Elia. Ada, saya pernah dapat saya. Wah, kamu dapat jubah Elia, Pastor Andre, ya kan, untuk menyembuhin orang sakit, untuk bangkit orang mati, melakukan mujizat segala macam. Pakai jubah Elianya. Ya udahlah, saat itu untuk nyenengin pendeta, dipakai juga, saya kagak tahu pakai angin kali itu. Jubahnya gak ada. Selesai. Sebalikin jubahnya. Yang saya butuh apa? Yang saya butuh Yesus. Bukan pernak-pernik rohani, bukan pernak-pernik Alkitab, bukan pernak-pernik Nabi. Yang saya perlukan Yesus, tidak ada lagi yang lain. Selain Yesus yang saya perlukan. Saya stres, saya depresi kalau nggak seperti Yesus. Bukan seperti Paulus, bukan seperti Elia, Yeskiel, no. Saudara saya maaf, bukan tiru saya. Anak saya mulai tiru saya. Dari tanda tangan dia tiru saya. Kok, coba tanda tangan kok. Loh, ini mah tanda tangan papi. Kok harus punya tanda tangan sendiri? Itu identitasnya kokoh. Enggak, Pi.
Koko mau ikutin papi aja semuanya, nggak boleh. Koko harus ikutin Yesus. Tapi bisa salah. Papi bisa tidak ada di dalam dunia ini lagi. Pengajaran akan berhenti. Apa yang saya lakukan akan berhenti semua. Gantungan hidup kita itu dengan Yesus, bukan oleh saya. All is about Jesus. Semuanya adalah karena Tuhan. Semuanya adalah oleh Tuhan. Semuanya adalah untuk Tuhan. Semuanya adalah Tuhan itu sendiri dalam hidup saya. All of Jesus. Semuanya adalah Yesus. Ada lagi, ada 7 pilar katanya. 7 pilar buat proteksi semuanya. Di dalam apa? Perjanjian lama. Omong kosong semuanya. Tidak sesuai dengan firman. Harus seperti Yesus. Terus harus pakai baju merah. Saya dapat suara Tuhan. Jemaat harus pakai baju merah. Itu semuanya harus pakai, harus beli itu semuanya. Yang tidak pakai baju merah, pakainya baju putih, baju loreng, baju batik, disuruh pulang. Tidak boleh masuk ke gereja. Omong kosong itu semua. Keluar dari gereja-gereja seperti ini. Kenapa? Maaf, nggak seperti Yesus. Itu terima semua orang. Bahwa dia pakai baju apapun juga, tolak semuanya. Harus seperti Yesus. Siapa di sini yang layak di kuburan? Satu orang satu kali. Jadi jemaat maaf ya. Ntar kalau saya nguburin, selesai saya nguburin, jangan harap saya datang lagi. Pak, saya undang Pak, doa penghiburan. Di kuburan nggak mau saya. Firman Tuhan bilang, yang udah dikubur, ya mayatnya itu akan ke Tuhan. Dijadikan nanti tubuh mulia. Selesai udah. Terus Pak, kuburan itu bagaimana Pak? Kuburannya ya udah urus aja orang lain. Menghormati, menghormati pada waktu dia hidup, bukan waktu dia sudah mati baru kita hormati. Pak, mau kasih dia makan, Pak, kasih dia minum, Pak, kasih aqua, Pak, kasih sprint, Pak, kasih Fanta, Pak. Saat dia hidup, kasih itu. Mau buat apa? Supaya orangnya yang udah mati bisa ngirup semuanya, omong kosong semuanya. Tidak pernah bisa. Di rumah duka pasti ada lilin. Ya nggak sih? Saya matiin. Komplain saya sama orang-orang gereja. Pak, kenapa dimatiin? Saya bilang, kenapa? Pak, kalau Bapak matiin, jalannya susah katanya. Saya bingung. Orang Kristen, anak Allah, itu adalah terang dunia. Kenapa? Yesusnya terang dunia. Maaf, kita tidak perlu lilin lagi. Kita tidak perlu lampu lagi. Kenapa? Karena saudara saya terang dunia. Dan pada waktu kau pass away, saat itu pun kau langsung shoot masuk ke dalam perangannya. Dalam sekejap. Tidak pakai terang-terangan lilin. Semakin terus saya meleng lagi kan. Nyalain lagi semuanya. Stop lah. Apalagi maaf, Jaima, Jaimo semuanya omong kosong semuanya. Saya kenal Jaima, saya kenal. Kalau mau bisa, cuman manggil dia 9 sampai 10 juta. Omong kosong semuanya. Kenapa? Entertainmentnya jago. Seakan-akan ada. Aduh, perlu tangga. Berapa tangga? 4 juta tangga. Dibeli tangga. Kasih ke Jaima. Dia aduh, belum bisa jalan. Dia belum bisa jalan. Bagaimana? Harus ada yang gotong dia. Berapa orang-orang yang dia beli? 4 orang, 1 orang yang 1 juta, beli lagi. Sampai akhirnya, udah ada di atas. Tapi masih gembel. Perlu mobil ini. Dia beli mobil. Mobil apa? Mercy. Mobil-mobilan. Dibakar mobil-mobilan. Besar. Orang yang di atasnya itu bilang, ngasih gua mobil, bensinnya mana bos? Kita harus kasih bensin juga. Bukan cuma mobil doang. Iya nggak sih? Kasih mobil, dibuka lagi semuanya. Ini mana? Mesinnya juga kagak ada. Jadi apa? Harus beli mobil sama mesin juga. Beli mobil harus dicek dulu ada mesinnya atau enggak. Habis itu kirim juga dong bos yang namanya bensinnya. Kalau enggak gimana? Masa dorong mobil kan di sana? Omong kosong itu semua. Entertainment spiritual banyak. Kasih sugesti aja. Kenapa? Karena gampang kena sama entertainment spiritual. Suka yang dibodoh-bodohin. Ada lagi pakai bawang, pakai cabai, pakai gunting. Saya lihat, ya aliran karismatik mana saya kagak tahu. Tapi yang pasti dia udah ngelakuin itu semuanya. Enggak keluar-keluar. Saya pas datang saya bilang, ini kok banyak gunting, banyak bawang, banyak cabai. Pak, setannya kagak takut Pak sama bawang Pak. Ya iyalah dia takut sama bawang lah. Pak, setannya kagak takut Pak sama cabai Pak. Ya iyalah. Pak, padahal udah ada gunting, udah ada pisau, pas memang nggak takut Pak. Ya iyalah. Maaf, ini entertainment doang. Takutnya apa? Sama nama Yesus. Tapi kita udah pakai Pak nama Yesus Pak, tapi nggak bisa juga Pak semua Pak. Yang salah saya cross check dong lagi. Anak Allah bukan. Kalau anak Allah
lakuin sesuai dengan perintah bapaknya, pasti berhasil. Tapi kalau bukan anak Allah, maaf, cuma untuk ketenaran pribadi doang. Kehebatan yang luar biasa nih. Yang terakhir, kolektor. Saya mau nanya, ada nggak di film? Ya, tunjukin sama saya satu. Ada kolektor. Punyanya siapa kolektor? Punyanya dunia. Maaf, pertama kali bukan orang Kristen loh yang ada kolektor. Yang ada cuma satu, peti persembahan. Tapi kolektor tidak pernah ada. Kalau sampai ada kolektor, saya lakuin. Tapi kalau tidak ada kolektor, Anda lakukan kolektor, sesat. Terus harus bagaimana? Berubahlah. Pak, itu kan supaya mempermudah apapun juga. Di firman gak ada masalahnya. Di firman yang ada cuma satu, peti persembahan. Coba lihat dulu yuk. Markus 12 ayat 43. Yuk kita lihat. Demikian firman Tuhan. Maka dipanggillah murid-muridnya berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Berarti ada petinya khusus spesial untuk persembahan. Tapi kolektornya nggak ada. Nggak ada yang dijalan-jalanin semuanya. Kolektor 1, kolektor 2, kolektor 3 tidak pernah ada. Yang ada peti persembahan nonton film Yesus. Maka itu pendeta yang hari ini komplain berarti nggak pernah nonton film Yesus. Di film Yesus dengan jelas sekali ada petinya, bos. Dia masukin ke dalam peti itu si janda miskin ini sebagai bentuk yang namanya persembahan. Peti persembahan ada, tapi kolektor tidak pernah ada. Hari ini berubah ya. Saya berubah. Kenapa? Di sana tidak bisa berubah. Kalau hamba Tuhan tidak punya integritas, gereja tidak punya integritas, akan dikaitkan sama dua. Yang pertama uang, yang kedua adalah kekuasaan. Seperti yang kita bilang, persepuluhan bukan cuma 10%. Karena 10% buat ini, 10% buat ini, 10% buat ini. Jemaat dengar, kalau tidak kasih persembahan akan ada kutuk semuanya. Omong kosong. Si pendetanya kena kutuk. Tuhan tuh penuh dengan kasih. Si janda miskin ini tidak punya uang. Uangnya kalau Anda baca adalah cuma 2 peser doang. Kira-kira itu berapa persen dari penghasilan dia? Itu firman Tuhan bilang, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam. Dia cuma punya 2 peser, saya yakin. Dia kasih 2 peser. Inilah persembahan. Jadi Pak, perlu Pak ada 10%, 20%, 30%. Apa yang bisa kau berikan yang terbaik yang kau punya. Lagi nggak punya Pak, nggak apa-apa, tidak bisa berikan. Lagi punya Pak, berikan, boleh. Boleh nggak Pak, berikan offering dulu, jangan. Dengan satu, tidak usah, itu lebih baik. Tidak perlu tukar-tukaran semuanya. Kenapa? Karena penukar uang diputar balik ke sama Yesus. Malaikat 3 ayat 10 demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, tapi bukan rumah pendeta. Saya mau tekankan, firman Tuhan ini masih ya dan amin. Saya yakin, firman Tuhan bilang, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, bukan rumah pendeta, bukan rekening pendeta, atau bukan rekening saudaramu, rekening bisnismu. Tapi firman Tuhan bilang, ke dalam rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan adanya di mana Pak? Adanya di dalam gereja. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ada persediaan makanan di rumahku. Berarti apa? Supaya di dalam rumah Tuhan cukup makan. Berarti si pendetanya dapat di persepuluhan, dapat di uang dari jemaatnya. Itu supaya pendeta cukup. Cukupnya pendeta cuma 1.500.000. Ini udah naik ini. Khotbah yang dulu 1 juta, pelit saya. Khotbah yang dulu lagi 1,2, ini udah saya naikin 300.000 dah. Banyak yang komplain juga. 1.500.000, nggak apa-apa. Makan nasi sama tahu tempe selesai. Pak, pendeta nggak bisa makan mewah Pak. Bisa makan mewah, kerja. Pak, kan saya kan harus nyekolin anak saya Pak di Jepang Pak. Kerja. Jangan dari persepuluhan. Persepuluhan firman Tuhan bilang supaya ada cukup makanan untuk pembangunan tubuh Kristus, bukan untuk pembangunan tubuh pendeta. Pendeta gemuk dia bilang kita korupsi, pendeta kurus dia bilang kurang doa. Kalau mau apapun juga kerja, saya pun kerja. Jangan maaf ngambilin keringatnya gimana.
Setiap apapun hari ini yang dapat dari jemaat, semua ingatkan kita, itu keringatnya jemaat. Sebagai hamba Tuhan yang baik, bukan menerima, tetapi harus memberi yang terbaik untuk jemaat. Tuhan Yesus memberkati.